Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di tutorial atau pembahasan. Kali ini adalah bahasa Inggris untuk kelas 8 semester 2. Nah, ini berhubung ini waktu-waktu sumatif akhir semester ya. Jadi ini banyak yang mencari pembahasan tentang materi bahasa Inggris ya. Nah, untuk kali ini saya akan bahas nih materi bahasa Inggris ya, soal dari LKSM GMP Bantul halaman 78 sampai 87 ya. Kita langsung saja bahas ya dari nomor 1 ya. Oke, nomor 1 di sini soalnya yaitu tentang ada 3 gambar ya. Look at the following picture to answer question 1 and 2 ya. Lihat ya pada gambar di bawah ini ya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Nah, nomor 1 di sini ada read the following statement atau bacalah statement atau pernyataan berikut ya. Kita lihat di gambar dulu. Ini ada hare itu kelinci ya, kangaroo atau kanguru, lalu ada tiger. Nah, di sini ukurannya beda-beda. Yang paling besar itu tiger, yang tengah-tengah itu kanguru, yang paling kecil adalah yang kelinci atau hare. Oke, nah kita lihat pernyataan ini ya. The tiger is smallest ya. Small artinya kecil, berarti kalau tambahan s berarti dia paling kecil. Nah, paling kecil. Nah, jadi tambahan s itu artinya paling. Nah, gitu ya. Kalau tambahan er itu artinya lebih. Bisa dibedakan ya. Smallest berarti dia paling kecil. Apakah betul? Salah ya. Oke. Yang betul adalah largest, paling besar. Nomor 2, the hare is the smallest animal ya. Betul ya. Nah, berarti nomor 2 betul. Nomor 3, the kangaroo is smaller than the hare. Kanguru lebih kecil, akhirannya r berarti lebih kecil dari kelinci. Betul apa salah? Salah ya. Maksudnya kebalik, kelinci lebih kecil dari kanguru. Ini salah. Berarti tinggal tersisa jawaban 4. The tiger is bigger, lebih besar. Bigger artinya lebih besar than the kangaroo. Betul ya, lebih besar dari kanguru. Berarti jawabannya 2 dan 4. Oke, lanjut nomor 2. Read the statement carefully ya, bacalah pernyataan-pernyataan berikut dengan seksama ya. Nomor 1, pernyataan 1, a hare runs at top speed of 80 km per hour ya. Si kelinci ya, seekor kelinci berlari dengan kecepatan maksimum 80 km per jam ya. Kemudian pernyataan 2, a kangaroo dia bisa berlari ya sampai 71 km per jam. Nah, yang ketiga, tiger ya, recordnya ya, dia bisa lari sampai 64 km per jam. Nah, berarti ini paling cepat siapa? Ternyata paling cepat adalah kelinci ya. Kemudian disusul dengan kanguru, kemudian yang terakhir adalah tiger atau harimau. From the statement, dari statement berikut we can infer itu kita bisa menyimpulkan bahwa A, kelinci the hare is fastest of all. Bener nggak? Bener ya, dia fast artinya cepat, fastest berarti paling cepat. Nah, dia paling cepat ya, 80 km per jam. Nah, jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 3. Read the statement carefully. Bacalah pernyataan berikut dengan seksama. Cold city in Indonesia. Cold cities in Indonesia. Cold artinya ya paling dingin, artinya cold artinya dingin ya. Cities berarti kota-kota, berarti kota-kota yang dingin di Indonesia. Nomor 1. Mulia City in Papua has the temperature around 9 degrees Celsius. Nah, berarti si Mulia City ini di Papua dia punya temperatur atau suhu sekitar 9 derajat Celcius. Terus Mamasa in West Sulawesi has a temperature around 10 Celsius. Dia punya temperatur 10 derajat Celcius. Kemudian Brastagi
di North Sumatera atau Sumatera Utara punya temperatur atau suhu sekitar 16 derajat Celcius. Berarti kita bisa menyimpulkan paling dingin ini ya. Disusul paling dingin kedua Mamasa, kemudian yang paling dingin terakhir adalah Brastagi. Dari statement di atas kita bisa menyimpulkan bahwa Brastagi is colder than Mamasa. Colder berarti cold itu dingin, der itu berarti lebih dingin dari Mamasa. Apa benar Brastagi dia lebih dingin dari Mamasa? 16 derajat dibandingkan dengan 10 derajat ya, lebih dingin Mamasa kan, berarti salah. Mamasa is colder than Mulia City. Mamasa lebih dingin dari Mulia City, salah ya, Mulia City dia paling dingin kan. C. Brastagi is the coldest among them. Nah, Brastagi ada coldest paling dingin dari among them berarti dari yang lainnya, salah, yang paling dingin siapa? Mulia. Nah, berarti jawaban tersisa adalah yang D. Mulia City is the coldest among them. Betul ya, paling dingin ya 9 derajat ya. Oke, nomor 4, read the statement carefully. Fruits with high vitamin C ya, buah-buahan dengan vitamin C tinggi. Nomor 1, strawberry have a total of 59 mg vitamin C per 100 gram. Artinya strawberry itu punya total 59 mg vitamin C setiap 100 gram. Nah, berarti strawberry 59 ya, kita tandai. Kiwi punya 93 mg, kemudian guava punya 228 mg. Berarti paling banyak siapa? Guava, jambu dulu, kemudian buah kiwi, terakhir strawberry yang paling banyak kandungan vitamin C-nya. Kita lihat statement, kita bisa menyimpulkan bahwa the vitamin C in kiwi fruit is higher berarti lebih tinggi ya daripada guava. Bener nggak? Kiwi lebih tinggi dari guava. Nah, salah, guava dia 228, di kiwi 93, berarti salah. Vitamin C in strawberry S high S, kalau ada S bla 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 S artinya sama. Misalnya tadi bla 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 ya, S bla 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 S itu artinya sama. Berarti S high S berarti dia sama tingginya dengan guava. Salah ya, kan di sini beda-beda, berarti nggak ada yang sama. C. Guava have the highest vitamin C among the fruits. Berarti guava ini punya vitamin C paling tinggi dari semua buah yang ada di pernyataan ini. Benar apa salah? Benar ya. Dia kan 228, yang lainnya 59 dan 93 ya. Nah, oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Nomor berikutnya nomor 5. Nah, ini kita sudah masuk ke recount ya. Recount itu adalah cerita yang menceritakan tentang pengalaman masing-masing ya. Nah, bisa pengalaman pribadi ya. Biasanya pengalaman pribadi ditandai dengan ini kata ganti my atau I ya. Berarti dia si pencerita ini adalah dia itu sudut pandang orang pertama. Nah, kita baca dulu ya. Nah, my brother berarti saudara-saudara saya. My family has 5 children. Keluarga saya punya 5 anak. Ya, langsung saya artikan saja ya. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, saya adalah anak keempat dari keluarga saya. Ya, saudara perempuan saya adalah anak yang paling bungsu. Kemudian saudara laki-laki saya ya suka bermain bola basket ya. Kemudian saudara laki-laki saya yang lain Tito, Tio dan Didot ya melatih saya untuk menjadi good basketball player ya, menjadi pemain basket yang baik. Even ya, meskipun my sister, saudari saya ya, si Happy, namanya Happy, dia juga berlatih untuk bermain basket. Jadi mereka itu satu saudara tuh suka main basket, termasuk si sisternya. Keempat saudara saya ya, Tio is the tallest, yang paling tinggi adalah Tio ya. Kemudian dia tingginya 180 cm ya. Kemudian it is 5 cm taller than Dido. Berarti Dido ini tingginya 175 kan, karena dia si Tio ini tingginya 180, dia 5 cm lebih tinggi dari Dido, berarti Dido 175.
my eldest brother atau saudara yang paling tua ya, Tito, dia tingginya 179 ya. Dan sedangkan Dio, whereas Dio ya, me ya, Dio, me ya. Mungkin ya Dio, me maksudnya Dio dan saya tingginya tuh sama 170 cm. Nah, jadi ya kita hitung lagi. Si Tio paling tinggi 180 cm, kemudian si Dido dia 175 cm, kemudian Tito yang paling tua 179, dan yang terakhir Dio dan saya itu 170 cm. Kemudian my sister is 2 cm higher. Higher berarti lebih tinggi ya kan, 2 cm dari saya, berarti berapa? 172. Now, my father is a basketball player and also PE lecturer, while my mom was a volleyball player. Jadi ayahnya itu adalah pemain basket ya, dan juga dosen. Terus kemudian ibunya itu adalah pemain volley. Ya. Dia juga ternyata ibunya ini juga guru juga ya di sekolahnya Dido ya. Next 2 year I will be her student like Dido now ya. 2 tahun lagi saya juga akan menjadi muridnya ibunya sendiri ya. My mom often itu sering mengatakan bahwa dia bangga terhadap saya karena saya adalah yang paling cerdas ya di kelas, dan saya bermain volleynya lebih baik dari teman-teman sebaya saya. Happy ya, adik yang perempuan nih, dia juga suka bernyanyi ya. Voice-nya atau suaranya adalah lebih merdu ya dari ibu saya, suara ibu saya. Tetapi the best vokalis, penyanyi terbaik adalah ternyata ayahnya. And the worst voice, yang worst berarti dia paling jelek, adalah Dido. Low his voice is the worst. Meskipun suaranya itu paling jelek, Dido ini dia bisa main keyboard dengan sangat bagus. Dia punya band musik ya. Dia juga sering menraktir bakso dan takoyaki setelah hasil dari bandnya manggung. Nah, gitu ya. Jadi ini tentang keluarga saya ya. Ibunya dan keempat saudaranya, ayahnya juga. Nah, kita lihat ke pertanyaan nomor 5 nih. Berapa member? Nah, berapa member berarti berapa anggota dari ya keluarga penulis. Nah, kita hitung ya. Dia punya my family has 5 children, berarti anaknya ada 5. Ditambah bapak ibunya 2, berarti berapa? 7 ya kan. Kuncinya di sini ya, 5 children berarti dia punya 5 anak, kemudian ditambah bapak ibunya 2, berarti 7. Nomor 6. Why do, kenapa si penulis, si saudara laki-laki penulis suka meledek dia ya, to make him a joke artinya suka meledek dia. Kenapa? Karena because he is the youngest brother in his family. Kita lihat ada nggak nih kata-kata tadi, saya nggak nemuin. Oh, di sini ada nih, luput ya. That's why whole family like to mock me. Mock me itu sama dengan meledek. Berat. Kenapa? Karena dia paling pendek ya kan. Saudara perempuannya aja 2 cm lebih tinggi. Berarti jawabannya dia karena dia paling pendek. Paling pendek berarti yang mana? Yang B ya, because he is the shortest child of the family. Nomor 7, based on the text, dari teks tersebut kita bisa mengetahui bahwa A, the writer that has the most melodious voice in the family. Nah, bener nggak? Bisa jadi karena dia kan ayahnya tadi adalah suaranya paling bagus, bisa jadi. The eldest brother, yang paling tua, adalah Tio dan Tito. Nah, yang paling tua dari saudara yang paling tua, Tio dan Tito. Kita lihat ya, tadi kita sudah membaca yang paling tua ada di mana. Nah, Tio itu yang paling tinggi, bukan yang paling tua. Yang paling tua adalah Tito. Nah, berarti salah ya. Ya, yang paling tua adalah Tito saja. Oke. C, the writer is the cleverest boy in the family. Benar apa salah? Tadi kita lihat ya, because I am the cleverest, berarti cleverest itu paling
cerdas. Ya, student in my class, bukan di family-nya tapi di kelasnya. Nah, berarti salah. Jadi bukan di family-nya ya, harus jeli ya dalam melihat teks tersebut. The youngest children is if the family, maksudnya is ya, ini bukan if ya. Ya. Youngest berarti paling muda. Anak paling muda dari keluarganya yaitu Dio. Nah, paling muda itu siapa, kita lihat di sini ya. Yang paling bungsu siapa? Nah, di sini ada nih yang paling bungsu. Nah, dia anak keempat. Nah, berarti kan 5 anak. Berarti aku tuh tidak paling bungsu. Yang paling bungsu adalah my sister, Happy tadi ya. Berarti dia bukan. Tadi jawabannya betul yang A ya. Oke, nomor 8. Whose voice is the best voice in the family? Siapa yang punya suara terbaik? Siapa? Bapaknya kan? Kita tadi sudah baca ya. The writer father voice. Nomor berikutnya, nah ini tentang produk ya, tentang kemasan. Nah, produk kemasan kita lihat ya. Sini 9. What is the writer intention of writing the text? Intention artinya tujuan. Nah, tujuan apa tujuan penulis untuk menulis teks tersebut? Nah, di sini ya kita lihat kalau kemasan. Ya, di sini ada apa? Di sini ini kalau tidak salah ini adalah gambar tentang ini bukan kemasan, ini kalau kita lihat ini iklan makanan ya. Jadi ini iklan makanan. Kalau kemasan tuh biasanya dia ada apa ya? Dia ada ingredientnya atau bahan-bahannya apa, terus cara penyajiannya, komposisinya apa aja. Nah, ini sepertinya adalah iklan makanan biasa ya, instant oatmeal ya. Nah, berarti tujuannya apa nih kalau iklan ya? To describe how to cook an oatmeal, nggak ada ya, nggak ada. Describe berarti mendeskripsikan, how to cook bagaimana memasak, nggak ada kan. To educate bukan edukasi, salah. Berarti kemungkinan hanya ada C dan B ya. To advertise mengiklankan healthy product, bisa kan tadi untuk mengiklankan ya, bisa. Kemudian to promote mempromosikan juga bisa. New release product, kita lihat di sini ya. New release ya, oh ada tulisan new. Nah, ini kemungkinan besar ini new release ya. Jadi produk terbaru gitu kan. Nah, ini sebenarnya apakah ini produk yang menyehatkan ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, sebenarnya di sini ada additive free, maksudnya tanpa bahan-bahan tambahan ya kan. Nah, sebenarnya menyehatkan juga. Jadi sebenarnya isinya ada 2 nih ya kan. Ya, harusnya isinya bisa C atau bisa B. Dia healthy product juga betul. New release product juga betul ya kan. Nah, jadi jawabannya C dan B. Nah, oke, nomor 10 ya. Which of the following statement go with the advertisement ya? Advertisement tadi iklan ya, artinya iklan. Ya, benar ya, iklan ya. The product is additive free ya, tadi kita sudah baca. It is rich in calcium and fiber. Nah, kita harus baca ya. Benar nggak, dia rich berarti dia kaya akan kalsium dan fiber. Nah, ini agak-agak nggak jelas ya fotonya, mohon maaf. Kalsium dan fiber. Nah, di sini ada tulisannya nih. Ya, fibernya oke, tapi kalsiumnya kayaknya tidak ada deh ya. Kalsiumnya tidak ada. Jadi kita asumsikan jawaban ini tidak tepat, pernyataan ini. Nomor 3, it can be cooked in 1 minute. In 1 minute kita lihat apakah ada tulisan 1 minute. Kayaknya ada tadi. Kayaknya tadi ada tulisan 1 minute ya, kita cek. Oh, 2 minute bukan 1 minute, berarti ini salah. Otomatis jawabannya it contain added preservative. Added preservative kita lihat ya. Added preservative. Nah, ini ada preservatif ya, fiber. Ya, berarti ya kita lihat benar nggak nih? Ya, betul. Ada preservatif ya, tulisannya benar. Ada preservatif, berarti jawabannya 1 dan 4 ya. 1, 4 ada nggak? Oh, nggak ada. Wah, berarti kemungkinan tadi yang ini ya, yang 1 dan 2 berarti. Nah, saya nggak bisa lihat ada kata-kata kalsium di sini soalnya. Kalsium di sini kalau ada tulisan kalsium ya kelihatan nih tidak ada tulisan kalsium ya. Jadi ya mungkin ada tapi saya nggak lihat ya. Berarti jawabannya 1 dan 2 kemungkinan ya. Nah,
Nanti misalkan bisa dikoreksi lagi yang punya LKS yang lebih jelas ya. Nomor 2, what should we do to get promo? Nah, ini ada iklan lagi ya, advertisement lagi ya. Buy one get one, berarti harus beli satu supaya dapat promo beli satu gitu kan intinya. Ya, Cikul Monday ya, ada kata Monday juga. Ini nggak tahu Monday ini apakah khusus hari Senin ya, Monday artinya Senin, atau ini jenisnya Monday gitu kan. Ini kalau saya ini mungkin hanya namanya Monday tapi nggak harus hari Senin belinya untuk dapat promo. Mungkin ya, saya asumsinya begitu. What should we do to get the promo? Apa yang what should berarti apa yang harus kita lakukan untuk dapat promo? Nah, visit the outlet on Monday. Ya. Visit the outlet with best friend. Buy the J-Cool single on Monday. Buy the J-Cool couple on Monday. Nah, ini agak-agak anu ya. Ini Monday di sini ya, saya nggak tahu ini Monday di sini apakah harus hari Senin ya, ataukah ini hanya namanya judulnya Monday ya. Jikul ini ya. Nah, ini saya asumsikan dia harus hari Senin lah. Jadi Monday ini maksudnya dia khusus hari Senin. Berarti hari Senin buy one get one-nya ini khusus hari Senin. Nah, berarti ya kemudian selain hari Senin dia supaya dapat promo dia harus beli satu kan. Nah, beli dulu ya, beli satu baru dapat promo. Berarti syaratnya ada dua, datang di hari Senin dan beli satu. Yang mana berarti? Yang C ya. Buy the J-Cool single itu artinya satu buah on Monday. Nah, sebenarnya kalau beli couple ya, J-Cool yang couple juga bisa. Couple itu berarti dua ya. Couple itu berarti dua ya. Beli dua ya dapat juga kan, beli dua dapat satu juga. Nah, ini yang dimaksud mungkin beli satu ya, beli satu dapat satu, beli dua juga dapat kan. Harusnya masuk beli dua nggak dapat, beli satu dapat tapi beli dua nggak dapat ya. Oke ya, nomor 12, the advertisement will attract artinya menarik ya, akan menarik siapa ya kira-kira iklan ini. Teenager artinya remaja yang suka minuman sweet ya mungkin ya. Student who work part time in J-Cool. Nah, ini bukan apa ya yang bekerja part time di J-Cool bukan ya. Kemudian people who are allergic to cold stuff, ini minuman dingin, jadi nggak mungkin orang yang alergi minuman dingin yang allergic to cold stuff, berarti alergi minuman dingin akan mendatangi J-Cool ini ya. Families that spend time on the weekend karena hari Senin, jadi weekend ini tidak menarik. Weekend artinya kan Sabtu Minggu kan. Berarti jawabannya enggak. Oke ya, kita lanjut nomor 13. Nomor 13 di sini ini masih advertisement lagi ya. Ini almond tree cake and pastry ya, diskon 40.000 ya. Di sini ada tulisan 30.000 ya. Food diskon ditambah 10.000 delivery diskon. Jadi 40.000 itu 30 diskon untuk makanan dan 10.000 untuk pengiriman ya, pakai GoFood ini. With minimal purchase artinya minimal pembelian 250.000 baru dapat diskon ini ya. Kita cek what is the writer intention, niat atau tujuan si penulis ini apa dengan menulis teks ini. Untuk inform the reader about the discount bisa. Persuade itu mempengaruhi. Nah, mempengaruhi si pembaca untuk membeli makanan bisa juga ya kan. To influence the reader, influence juga mempengaruhi artinya the reader pembaca untuk install the food app, bukan ya kan. Food app artinya food aplikasi kayak GoFood gitu-gitu ya. To tell the reader about the minimum purchase, ini juga enggak ya. Jawabannya antara A dan B ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya di sini ya. Ya, di sini sebenarnya dua-duanya bisa ya, untuk menginformasikan kepada pembaca untuk tentang adanya diskon bisa. Kemudian untuk mempengaruhi si pembaca untuk membeli makanan ini ya juga bisa. Namanya juga iklan kan pasti untuk mempengaruhi supaya pembeli itu membeli makanan. Tapi saya akan lebih milih A karena di sini kayaknya kunci utamanya dari iklannya adalah diskonnya. Nah, ya, tidak menjelaskan produknya kan, hanya menjelaskan kalau ada diskon gitu ya. Nomor 14, delivery discount artinya apa? Artinya tadi ya, delivery discount artinya diskon pengiriman. Delivery itu pengiriman, diskon itu diskon itu potongan harga. The underlined word can be best replaced with the word. Nah,
diskon itu sinonimnya apa intinya ya? Can be best replaced artinya sinonim. Sinonimnya apa? Ya. Diskon ya kira-kira bisa diganti dengan apa tuh diskon tuh? Nah, diskon itu bisa diganti dengan potongan atau potongan harga kan? Ya. Potongan harga berarti apa? Berarti lower price. Nah, lower artinya kan harga yang lower artinya rendah, lebih rendah ya, ada R-nya berarti lebih ya, low rendah berarti harga, price itu harga berarti harga yang lebih rendah. Nah gitu kan. Kemudian fixed price atau harga yang tetap artinya harganya tidak berubah kan, berarti bukan diskon kan harganya berubah. High price harga yang tinggi bukan ya, diskon itu potongan harga ya. Bargain price itu bargain itu penawaran ya, price itu harga, ini juga bisa ya. Sebenarnya harga apa ya, harga penawaran harga itu berarti ada harga spesial gitu kan. Nah ini juga jawabannya mirip-mirip ya antara lower price dengan bargain price ya, A dan B ya. Tapi kalau saya milih diskon itu kan sebenarnya dia nggak harus ya, bisa saja lower price ya, tapi sebenarnya diskon itu kan dimaksud diskon itu potongan kan, berarti dia harga penawaran atau bargain price. Nah gitu. Nomor 15, what should the reader do to get extra discount? Apa yang harus si pembaca lakukan ya untuk mendapat diskon yang ekstra? Gimana caranya ya? Di sini kita lihat ya, pembelian minimal 250.000. Nah, di sini ya, go to Almond Tree and buy IDR 250 KK, artinya pergi ke Almond Tree nama tokonya dan membeli seharga 250.000. Nah gitu ya. Oke, nomor berikutnya ini adalah apa nih? There was once a kind prince. Nah kita masuk ke naratif ya, naratif story ya, dongeng narasi. Nah, kita baca dulu tidak apa-apa ya. There was once kind prince called Galih ya, pada suatu apa ya, there was once a kind maksudnya pada zaman dahulu ya, suatu ketika ada, kind artinya baik, prince ya artinya pangeran baik bernama Galih ya. Orang-orang suka dan menghormatinya karena dia sangat selalu baik dan generous itu artinya dermawan ya. Galih punya saudara namanya Yuna. Their parent, orang tuanya ya meninggal, pass away artinya meninggal ketika dia kecil. Kemudian ya, their fellow itu artinya rekannya, sahabatnya, took care of them. Nah, jadi sahabat orang tuanya ini merawat si kedua anak ya, karena orang tuanya meninggal. Ketika kedua pangeran tadi menjadi two strong young men ya, dua orang yang kuat ya, Prince Yuna ya berubah menjadi wicked person. Wicked artinya jahat ya, jadi orang jahat ya. Dia ingin mengontrol ya, dia want to control over his parent wealth. Dia ingin menguasai harta dari kedua orang tuanya, sehingga dia ya drove his brother and his fellow away. Dia menyingkirkan ya saudaranya si Galih tadi dan si fellow-nya ya, fellow tadi yang merawatnya tuh ya, untuk pergi jauh ya kan, menyingkirkan mereka ya. Prince Galih was a peace loving person. Prince Galih ini dia orang yang cinta damai ya. He left the castle and stay with one dwarf at the edge of forest. Dia akhirnya meninggalkan istana dan tinggal bersama kurcaci ya di seberang hutan ya, di pojokan hutan sana. There he led a peaceful life. There he led a peaceful life artinya dia hidup dengan damai ya. He helped the dwarf do his business. Dia membantu si
si dwarf tadi, si kurcaci tadi untuk menjalankan bisnis. Kemudian tahun demi tahun berjalan dengan cepat, Prince Galih menjadi ya orang yang sukses dan kaya ya, bisnismen yang sukses dan kaya. Dia punya banyak customer ya. Meskipun dia kaya ya, dia selalu menghormati ya ayah tirinya, the dwarf tadi yang merawatnya tadi ya. Dia juga treat, artinya dia memperlakukan ya orang-orang dengan baik. Not surprising, tidak heran bahwa bisnisnya ya meluncur dengan bisnisnya melonjak ya dengan cepat. On the contrary artinya sebaliknya ya, brothernya tadi ya yang jahat tadi ya, yang berusaha untuk menyingkirkan dia, ternyata bangkrut ya. Dia kehilangan segalanya sejak dia tidak mau bekerja dan hanya menghambur-hamburkan warisan orang tuanya. Tidak ada yang tahu ya di mana dia tinggal sekarang setelah dia menjual istananya. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat pertanyaan nomor 16. Why did people love and honor Prince Galih? Kenapa orang-orang mencintai dan menghormati ya Prince Galih? Karena dia apa? Kind and generous. Nah, gitu kan. Kemudian nomor 17, then their fellow itu tadi ya, rekannya tadi, took care of them. The similar meaning of the underlined word is ya, teman berarti apa? Companion ya. Similar meaning berarti sinonim, sama sinonim. Sinonim dari fellow teman ya companion ya. Companion juga teman. Enemy bukan, dwarf and friends bukan, relatif itu saudara ya, saudara sibling itu saudara kandung. Oke, nomor 18, why did Prince Galih leave the castle? Kenapa Prince Galih dia meninggalkan castle-nya ini ya? Kenapa? He was peace loving person. Tadi ada ya, bisa he want to honor his brother and parents. Enggak ada ya. His business was progressing rapidly. Dia belum punya bisnis ketika diusir ya, ketika dia pergi. His brother drove him away. Dia juga begitu ya. Jadi alasannya kenapa sebenarnya dia meninggalkan castle-nya? Karena sebenarnya ya brother-nya ini ya kan, brother-nya yang mengusirnya kan ya, yang menyingkirkannya kan si brother-nya sebenarnya dia. Tapi dia ya karena dia peace loving, dia nggak marah gitu kan. Dia cinta damai, jadi dia nggak marah. Nomor 19, what made Prince Galih business grew rapidly? Grew artinya berkembang dengan cepat. Apa? Nah, he treat the people well ya. Dia memperlakukan orang-orang dengan baik, makanya dia bisa punya banyak customer. Nomor 20, what can we learn from the story? Apa yang bisa kita pelajari ya, kita petik dari cerita tadi? Treat, don't be mean artinya jahat ya. Jangan memperlakukan buruk orang lain, bisa ya kan. Treat others well, perlakukan orang lain dengan baik, ini sama ya, hampir sama. Don't be greedy, jangan serakah. Greedy artinya serakah, ini juga bisa ya. Love your brother, bukan itu ya. Oke, nah ini bisa ya. Apa yang bisa kita petik ya? Jangan serakah kan, bener ya, jadi orang jangan serakah ya. Itu betul ya sih. Treat others well, dia sebenarnya juga bisa kan, kita harus memperlakukan orang dengan baik. Don't be mean to others, jangan jangan jahat dengan sesama. Nah, sebenarnya jawabannya ya ada 3, A, B, dan C ya. Tiga-tiganya kan kita bisa petik dari cerita Galih tadi dan saudaranya Yuna tadi ya. Nah, Yuna tadi orangnya kan serakah, maka dia ingin menyingkirkan saudaranya dan itu ya, velonya tadi, supaya dia bisa menguasai hartanya sendiri. Dan si Galih tadi bisa dipetik karena dia selalu memperlakukan orang dengan baik kan, makanya bisnisnya bisa mencuat ya, bisa naik dengan cepat ya. Oke ya, lagi naratif ya, mouse, deer, and tiger ya. Mouse deer itu artinya apa ya? Mouse deer itu kancil ya, kancil dan harimau ya. Once upon time, pada suatu ketika ya, ada kancil yang hidup di forest, hutan. Although he was small, meskipun dia itu kecil, dia tidak takut kepada bigger animal, berarti
hewan-hewan yang lebih besar ya, yang ingin memakan dia. Dia sangat cerdas ya. Dia selalu bisa manage to teach them, bisa menipu ya, bisa mengelabui mereka. One day, pada suatu hari, harimau dia sedang wandering around. Wandering itu dia lagi jalan-jalan gitu ya, berkeliling untuk mencari makan. He had been eating for days, dia belum makan berhari-hari. He was really hungry, dia sangat lapar. While he was walking in the forest, ketika dia sedang berjalan-jalan di hutan, dia melihat, saw artinya verb 2-nya ya, verb 2 see. Waalaikumsalam. Dia sedang melihat mouse deer, berarti dia lihat kancil. The tiger want to eat him, dia ingin memakan si kancil tadi. Tiger slowly duck cat maksudnya dia mengendap-endap dengan pelan-pelan. Crawl itu berarti dia ancang-ancang ya. Approaching mouse deer, mendekat ke kancil. Then gotcha ya, dapat ya kata si tiger. Akhirnya dia menangkap si kancil. Hello mouse deer ya, hello kancil ya, I am really hungry right now, saya sangat lapar sekarang nih ya. You'll be my lunch, kamu akan jadi makan siang saya, kata si harimau. Si kancil tidak ingin menjadi makan siang si harimau. Dia berusaha untuk kalem itu artinya relax ya, tidak panik. He looked around and saw some buffalo, dia melihat sekeliling dan dia melihat some buffalo, beberapa buffalo artinya kerbau ya. Kemudian dia punya buffalo dung itu apa ya? Dung itu kotoran ya. Ternyata dia melihat buffalo dung artinya melihat kotoran kerbau. Dia punya ide. Terus dia berkata, I am sorry tiger, I can't be your lunch now. Aku nggak bisa jadi makananmu sekarang. Raja ya has ordered me, raja memerintahkan saya untuk guard artinya menjaga his cake, kuenya ya, kata kancil dengan kalem. His cake, kuenya ya. Kemudian si tiger ini curiously ya, dia kata curiously berarti dia penasaran ya. Ya betul ya, itu sangat sedap, maksudnya kuenya itu sangat enak. The king, si raja nggak mau siapapun ya, orang lain memakan kue tersebut, sehingga dia menyuruh saya untuk menjaganya. Kemudian kancil menunjuk, pointed artinya menunjuk, the buffalo dung, menunjuk si kotoran kerbau tadi. Nah si tiger bertanya, bisa nggak aku nyicipin si kue tersebut ya? Of course ya, jelas kamu nggak boleh ya kan. The king will be very angry, si raja bakal marah banget kalau ada yang mencoba makanannya tadi ya, kuenya tadi, kata si kancil, menolak, refuse. Just one little bite, hanya sedikit, secuil saja kancil, kata si tadi ya, tiger tadi ya. Raja nggak akan tahu kok kalau cuma sedikit, kata si tiger. Well, okay, baik tiger, tetapi let me run far away, biarkan saya lari jauh dulu sehingga raja tidak akan blame me, menyalahkan saya, kata si kancil. Alright kancil ya, you can go now, kamu bisa pergi sekarang. Kancil berlari dengan cepat ya, sehingga out of sight, berarti dia berlari dengan cepat sampai hilang dari pandangan si tiger. Kemudian tiger langsung ya siap-siap untuk membuka rahangnya untuk memakan si cake-nya. Pui gitu kan artinya wih ya kan, cuih. He spit it out memuntahkan ya. Yuck, that's not cake. Ya, itu bukan kue, itu adalah buffalo dung atau kotoran kerbau. Nah, what does the writer write the text for? Ini sama kayak intention tadi ya. Untuk apa si writer, si penulis ini menulis teks tersebut ya? To give good lesson, bisa ya untuk memberikan pelajaran. To entertain the writer. Entertain the writer ya, menghibur si penulis ya. Bukan penulis, harusnya pembacanya yang dihibur ya. To give information, ini bukan teks untuk memberi informasi, ini kan hanya teks dongeng kan. To describe mouse, deer, and tiger, untuk mendeskripsikan tentang kancil dan harimau, bukan describe juga ya, bukan teks deskripsi ya. Berarti yang yang paling tepat ya. Oke, nomor 22. Bagaimana how can the mouse deer free from tiger ambush? Ambush itu artinya serangan ya. Bisa lolos dari serangan tiger tadi ya. Karena apa?
The king help him, nggak ada raja untuk membantunya tadi, nggak ada kan, dia hanya bikin-bikin ya. He gave buffalo dung onto tiger, dia memberikan kotoran ke tigernya, ya kan. Dia tidak ngasih ya, tidak ngasih, dia hanya mengasih tahu saja tapi nggak ngasih secara ini loh, nih ada kue, nggak kan. He gave him delicious cake, bukan kue juga kan, berarti yang mana, dia menipu, deceive the tiger, dia menipu si tiger. Nomor 23, what can we learn from the story, apa yang bisa kita pelajari dari story tersebut, dari cerita tersebut. Don't eat others cake, ya itu bukan ya. Don't believe your friend easily, jangan percaya temanmu dengan mudah, dia bukan temenan kan mereka. Intelligence could overcome any problem, ya kecerdasan bisa menyelesaikan setiap masalah. Mungkin ya, we must collaborate with other people to, bisa kita harus bekerja sama, bekerja sama dengan orang lain agar selamat, bukan ya. Dia sikanya lolos dengan kecerdasannya ya, berarti yang C ya, yang paling tepat. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 24. Why did the tiger let the mouse deer run away from him? Kenapa si tiger let, berarti membiarkan si kancil run away artinya lolos darinya. Ya, karena apa? Tadi kan dia membiarkan karena dia janji kalau mau itu kue dimakan boleh, tapi dia harus dilepasin dulu dan lari dulu kan sejauh-jauhnya. Ya. Apa? Kenapa? Karena yang mana ya? He was afraid if the king will be angry with him. Dia takut ya kalau si raja itu bakal angry ya, marah kepadanya ya. Nya di sini kan nya nya di sini ya, kemungkinan sebenarnya harusnya nya di sini artinya harimaunya ya kan. Tadi kan sementara raja itu kan nggak kenal dengan harimaunya, kenalnya dengan kancil, harusnya dia marahnya dengan si kancil ya. Kita lihat jawaban yang lain dulu ya. He didn't want to eat the mouse deer anymore, dia nggak ingin memakan si kancil ya lagi, dia nggak pengen lagi makan si kancil. Kemudian yang C, he want to repay the mouse deer kindness, dia akan membalas kebaikan kancil, bukan ya. He thought that he will have a deal, dia pikir dia akan mendapatkan kue yang enak. Nah, yang D ya, berarti jawabnya dia pikir dia bakal dapetin kue yang enak, padahal tadi bukan kue ya. Nomor 25, nah ini masih sama ya, ini masih masih bacaan yang sama. Kita langsung itu ya, kita langsung jawab saja. Nanti kita lihat kata kuncinya untuk menjawab. Jadi nggak harus baca dulu, adik-adik bisa langsung ke pertanyaan kemudian dicek kata kunci yang ada di bacaan apa ya. Misalkan nomor 25 ya, the word wood ya, kata wood itu adalah pohon atau kayu juga bisa. In the first sentence has similar meaning with, ya, kita lihat ya di paragraf pertama ya, first sentence soalnya paragraf pertama, kita lihat kata wood di sini. Kata wood ada nggak kata wood di sini? Oke. Nah ini lost in a wood ya. One day a young wanderer, petualang ya, petualang muda, dia got lost, dia tersesat in a wood. Wood di sini sama artinya dengan apa? Hutan berarti ya. Hutan berarti apa? Forest. Nah, oke, nomor 26. What does the word he in the sentence ya? Apa yang dimaksud kata he di kalimat tersebut ya? He could not chase him refer to ya. Dia tidak bisa he could not berarti dia tidak dapat chase itu mengejar, him itu dia. Ya, di sini kita lihat ya di yang mana ya kalimat yang ini, he could not chase him ya. Ini kalau tidak salah ada di paragraf ini ada di paragraf he could ya, kita lihat di paragraf oke. Oh ini nih di paragraf kedua, he couldn't chase him. Kita baca ya, si petualang ya, dia pergi ke suatu castle ya, castle itu istana. Di sana dia menemukan iblis ya, yang dia itu iblis tersebut sudah tua dan lemah. Therefore kemudian ketika si petualang ini ya grab the magic ya, mengambil lilin ajaibnya,
dari devil tersebut ya, dan kemudian dia lari. Nah, he di sini berarti kan devilnya ya, dia tidak bisa mengejarnya karena mungkin sudah tua kan. Berarti the devil. Oke ya, nomor 27. Why did the princess get angry to her husband? Kenapa si princess ini marah kepada si suaminya tadi, her husbandnya? Nah, kita lihat ya. Berarti dia dapat istri ya, princessnya tadi dia dapat istri, husbandnya mungkin si petualang tadi ya. Nah nih, the wonder fell in love with her and asked her to marry him. The kind princess said yes ya, and they got married the next day. In this happiness, ketika di kebahagiaannya tersebut ya, si petualang tadi menceritakan kepada si princess bahwa tentang petualangannya dan candle magicnya tadi ya, magic candle tadi atau lilin ajaibnya. Mendengar hal tersebut, princessnya marah ya kan. Malam harinya dia lit artinya menyalakan lilinnya dan berdoa untuk membuat si petualang tadi disappear artinya menghilang, musnah gitu ya. Nah, dia marah berarti karena apa? Karena ternyata dia tahu kalau dia memakai ya magic candle-nya tadi untuk menikahi si princess-nya tadi kan berarti. Nah, kenapa dia marah kepada si petualang atau husband-nya tadi? Yang E salah ya. Yang B, her husband wanted to make some money ya. Bukan juga ya. She knew that her husband is cunning itu licik ya. She realized that the vendor is kind. Nah, jawaban yang tepat yang C ya. Ya, dia licik ya karena dia mencuri kemudian dia memakai hasil curiannya tadi untuk di sini ya kita lihat nih. He lit the candle again and wished for some jewelry. He sold them to the guests and was soon making a lot of money. Jadi dia memakai si lilin ajaib tadi untuk dapat kekayaan ya, dapat barang-barang mewah ya, berlian dan sebagainya. Dan tadi si princessnya tadi ya, dia membeli si jewelry tadi yang hasil dari doa atau dari keinginan si petualang. Nah, but there was nothing left. Oke, berarti jawabannya C ya. Nomor 28, what is the moral value? Ya, moral value artinya moral value artinya seperti apa yang bisa kita petik tuh dari moral value-nya dari story tersebut. Ya, dari cerita tersebut. Ya, moral value itu kalau dalam bahasa Indonesia kayak pesan moral. Nah, pesan moral dari cerita tersebut apa? Don't cheat your friend, we must take revenge to other. Kita harus membalas orang, bukan ya. All evil will get its consequences. Setiap kejahatan dapat konsekuensinya. Nah, ini yang betul ya. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, masih ada ya soal naratif banyak banget ya. Jadi adik-adik kemungkinan akan banyak ketemu soal-soal teks naratif nih. Kita pakai langsung saja ya. Nomor 29, what did the crane do to make the fox realize his mistake? Ya. Berarti kata kuncinya di sini adalah the crane, kemudian fox realize his mistake. Nah, kita lihat ya ceritanya tentang apa. Fox dan crane jadi teman. Suatu hari Fox mengajak crane untuk dinner di rumahnya. The crane sangat senang, kemudian senang mendapat undangan dan langsung menyetujui. Ketika dia pergi, the fox welcome the crane inside. Dia mempersilakan untuk masuk. They sat together and dia duduk bersama kemudian berbincang. Soon it was time for dinner ya. Kemudian when the fox came out of the kitchen, ketika fox ini datang ke kitchennya, he carried 2 flat dishes with soup. Jadi dia membawa 2 piring makanan pembuka dan pencuci mulut dan sup. Kemudian dia he served and sat down. Dia menghidangkan kemudian duduk to enjoy the soup. The crane could not drink the soup because of its long beak ya. Dia nggak bisa makan sup tadi karena dia punya long beak, berarti beak itu paruh yang panjang. This irritated the crane, bikin dia emosi ya. Malah foxnya ini
jadi hiburan buat si foxnya ya. Mungkin lucu ya. He lapped up his own soup and keep looking at the crane. Dia mingin-mingini sih dengan makan sup tadi ya, kemudian tetap dengan melihat si crane tadi ya. The next day the crane ya dia balik mengundang si fox untuk makan malam ya. The fox menyetujuinya. Kemudian fox sampai ke rumahnya si crane. Si crane welcome him warmly. Soon it was time for dinner and the fox could smell something lovely brewing in the kitchen ya. Nah ini udah pengen banget nih fox karena dia mencium bau yang enak dari kitchennya si crane tadi. The crane came out with 2 jugs full of soup. Nah dia bawa sup juga, ternyata masak sup juga. The jug had a long narrow neck. Nah jugs itu artinya seperti gelas ya. Dan gelas tersebut punya leher yang panjang ya. Neither could the fox got his snout in the jug nor could his tongue reach the bottom. Nah ternyata ya si fox tadi balik nggak bisa makan karena kan dia dia wadahnya kan panjang gitu kan dan sempit, jadinya cuma bisa si bangau tadi ya crane itu bangau ya. Nah jadi balas dendam nih ya ceritanya. Dia membuat fox tuh emosi. The fox returned home hungry ya, dia kembali ke rumah dengan lapar. Sekarang dia menyadari bahwa dia ya sudah dibalas ya atas kelakuannya terhadap si bangau ya gitu ya. What did the crane to do to make the fox realize his mistake ya, dengan membalasnya tadi ya. Yang mana? Nah, ini he served 2 long narrow neck jugs of soup, dengan memberikan ya gelas panjang yang berisi sup tadi supaya si fox gantian tidak bisa menyantap. Nomor 30, the right proverb to describe the moral value is proverb artinya ungkapan ya, ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan pesan moral yang ada dalam cerita ini apa? Easy come easy go. Easy come easy go itu artinya apa yang datang dengan mudah akan pergi juga dengan mudah, bukan ya? As you sow, so shall you reap. As you sow, so shall you reap. Beauty is only skin deep. Ini saya kurang tahu ya. As you sow itu apa? Saya lupa. Shall you reap? Ini juga saya lupa. Beauty is only skin deep ya. Kecantikan adalah hanya only skin deep, maksudnya mungkin kecantikan tuh hanya bungkus saja ya kan. Ini juga nggak ada hubungannya dengan cerita. Look before you leap ya. Lihat sebelum kamu melompat. Nah, ini yang mana nih kira-kira ya? Ini saya tidak tahu, jadi ini kemungkinannya ya. Kalau nggak D, yang B ini saya lupa dengan ungkapan B, dan yang B ini apa ungkapannya. Yang D, look before you leap, ketika kamu mau loncat lihat dulu itu kan. Berarti hati-hati. Jadi kemungkinannya jawabannya B nih, kemungkinan ya. Nanti kita lihat lagi artinya apa. Nomor 31, the text tell us about the writer experience in. Nah ini kita balik lagi ke apa ini, tentang recount ya. Kita balik lagi tentang recount. Nah, recount di sini menceritakan tentang memorable adolescent when I was 14 ya. Menceritakan masa remaja ketika dia umur 14 tahun ya. Kita langsung ke teks ya. Pertanyaan ya. The text tell us about the writer experience in ya. Kita baca dulu ini tentang apa ya, supaya kita bisa menjawab nomor 31 ya. Acne. Nah, jerawat ya. Oh, ini tentang jerawat ya. Jadi tentang acne show up on my entire face, especially my cheek itu di dagu di mana? Di kening ya. I was afraid to come out of my house and meet my friend as I was so embarrassed with my skin condition. Intinya dia malu karena dia jerawatan. Because of my acne, my friend bully me at school. Karena dia jerawatan, maka dia dibully. I was sad. Fortunately, my mom gave me solution to get rid of acne. Si momnya ngasih solusi bagaimana menyingkirkan si jerawatnya. My mother asked me to consult the dermatologist. When we arrived there, the queue maksudnya antriannya was very long, sangat panjang. I waited at 6 o'clock. Aku nunggu dari jam 6, kemudian 3 jam kemudian baru dipersilakan masuk. Dokternya mengatakan bahwa aknenya tersebut karena
keringat yang terakumulasi gitu kan. I admit that I was lazy to take a bath. Aku ngaku kalau aku tuh jarang mandi, nggak suka mandi, malas mandi ya. I only took a shower before going. Aku cuman mandi kalau mau sekolah aja. Even I didn't take bath on Saturday and Sunday. Aku nggak mandi kalau hari Sabtu dan Minggu. Kemudian si dokternya ini memberikan obat ya, pill dan ointment before sleep. Ointment tuh salep ya. Sebelum tidur, I took the medicine and applied to the ointment to my skin ya, dioleskan kemudian diminum obatnya. Unfortunately, sayangnya di tengah malam I vomit, aku muntah karena obat-obatan yang tidak cocok dengan saya kan. My mother took me to the hospital, dibawa ke rumah sakit. The doctor said I was allergic to the medicine. Dia ternyata alergi dengan obatnya tadi dan menginstruksikan supaya saya stop untuk memakai obat tadi. Saya hanya pakai salepnya saja. A few days later, beberapa hari kemudian, my acne reduce, jerawatnya reduce artinya berkurang, and my skin return to normal. Kulit saya kembali ke kondisi normal. The experience remind me to be diligent in keeping myself clean. Pengalaman tadi mengingatkan saya untuk agar saya rajin menjaga kesehatan kebersihan kulit. Oke, berarti ini tentang masa-masa remaja dia jerawatan, kemudian dia alergi dengan obat ya, dan dia mendapatkan pengalaman buruk karena jerawat tadi. Nah, nomor 31. The text tell us about the writer's experience in bla bla bla. Nah, pengalaman tentang apa nih kira-kira? Choosing skincare, bukan ya. Taking medication ya, ada tadi taking medication ya. Consulting doctor ya, ada juga. Tapi yang lebih tepat adalah having acne atau tentang jerawatan kan. Berarti kata kuncinya atau main ID-nya adalah having acne. Nomor 32, what did the writer do to cure his acne? Cure artinya menyembuhkan. Apa yang dilakukan si writernya untuk menyembuhkan acne? Dia tadi ke dokter dermatologis, kemudian dapat obat kan ya. Berarti yang mana nih? Dia di rumah sakit karena dia alergi. Dia membersihkan sweatnya, bukan ya. Kemudian consult with his mother, dia konsul dengan ibunya, bukan. He went to dermatologist nih. Dermatologis artinya ahli perkulitan ya. Nomor 33, how did the acne impact the writer's social life? Bagaimana jerawatan tadi impact artinya berdampak kepada kehidupan si penulis tadi ya. Jadi dibully teman-temannya ya. Berarti yang mana nih? His friend bullied him. Nomor 34, the writer was not confident atau tidak pede. His face was full of acne. Nah, ini kata hubung yang conjunction 4 apa nih? Si penulis ya merasa tidak pede his face was full of acne karena ya because his face was full of acne. Nah, so that although meskipun juga bukan since sejak, ini juga bisa sebenarnya. The writer was not confident since his face was full. The writer was not confident because his face was full of acne. Tapi ini juga bisa sebenarnya. Ini juga bisa ya. Tapi yang paling tepat because ya, karena ini sebab akibat kan. Kenapa dia nggak pede? Karena ya wajahnya full of acne, gitu kan. Oke, nah ini kita ke soal jenis kronologi ya. Ini jelas kronologi, ada tahun, kemudian setiap tahun ada informasi yang harus kita baca. Nomor 35, what is the writer intention? Nah, intention tujuannya apa ya? Nah, di sini kita lihat ini tentang apa sih. Dari 2002 LinkedIn, terus Facebook, ada YouTube, Twitter, Tumblr, 2010 Instagram, kemudian 2010 ada Pinterest. Ini tentang perkembangan sosmed ya, berarti ini menginfokan tentang perkembangan sosmed. Yang mana nih, kita lihat nih. Show the development of subscriber, bukan subscriber. To inform the history of the popular social media. Ini ya, inform the sejarah sosial media nih jawabannya. Nah, oke, kita nomor 36. What happened in 2005 ya, 2005 YouTube ya, 25 kata kuncinya YouTube. Berarti jawabannya ya YouTube. Oke, nomor berikutnya tentang apa nih? Recon lagi, naratif ya, ini naratif recon ya. Pengalaman pribadi ditandai dengan my, ada my di sini ya.
Kita langsung baca aja. What is the main idea of second paragraph? Kita lihat second paragraph ya. The main idea berarti kemungkinan ada di paragraph awal atau akhir. Kalimat awal atau akhir. The East Javanese language has a unique characteristic. Nah ini nih kira-kira nih main idenya. Paragraph 2 ya. Ini 3. It rain almost every day. Nah ini paragraph ini berarti kalimat utamanya ya. It rain almost every day ya. Kita lihat kalimat terakhirnya. The activity we choose that day was making Japanese drama video. Nah kita baca lagi ya paragraph 2 nih. Ya ini hujan hampir setiap hari. Kita tidak punya banyak waktu untuk visit some tourism place because of the rain. We had not enough sunlight even to dry up on our laundry. As a result, we just stay at home almost all day long. Seeing in the condition, we decided to make an interesting activity indoors to spend the holiday together. The activity we choose that day was making Japanese drama video. Jadi dia karena hujan terus dia nggak bisa kemana-mana, akhirnya dia hanya beraktivitas di dalam rumah ya. Salah satunya aktivitasnya adalah membuat drama ya, drama Jawa ya, drama Jawa, video drama gitu kan. Jadi main idenya apa di second paragraph ya. Ini nih ya yang D ini, dia nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa pergi karena musim hujan. Oke. Nomor 38. How was the writer feeling when he act in video using Japanese? Kita lihat ya, feeling berarti perasaannya bagaimana ketika dia berakting ya, menggunakan bahasa Jawa gimana nih. Oke, kita lihat ya. Surprisingly, many people watch it and like our video, even the subscriber. Ternyata banyak orang suka dengan video tadi ya. It makes us so happy. Ya, ada happy di sini ya. Kita lihat itu dampaknya ya, waktu prosesnya gimana. Ideally, small intonation strong, but I was not fluent in speaking Japanese, so that I had to learn and practice it first before it. Dia harus latihan dulu, ternyata dia nggak lancar ya berbahasa Jawa. Oke. Jadi dia struggle ya, katanya dia nggak lancar bahasa Jawa untuk bikin video bahasa Jawa. Jadi yang mana nih? Disappoint, kecewa enggak juga, disgust, jijik enggak, delightful itu delightful itu menyenangkan, bukan karena dia kesulitan, berarti difficult ya, difficult kesulitan. Oke, nomor 39. What happened after the writer upload the video in YouTube ya, ternyata banyak yang suka kan. Viewer like the video, nah banyak yang like. Nomor 40. 3 months later we were able to monetize from, itu 3 bulan kemudian kita bisa memonetize-nya tadi video tadi dari YouTube ya, bisa diuangin maksudnya. The underline word mean, yang di underline mana tidak ada, mungkin ini ya monetize ya, mungkin ya. Nah monetize itu berarti artinya earn money, dia dapat uang dari YouTube-nya. Oke, nomor berikutnya nomor 41. What does the text tell us about? Text ya, ini tentang apa nih? Before kita lihat ya dari awal. A few years ago, my class visit Sangiran Museum in Saragen, Central Java. This museum display prehistoric human fossil, animal fossil, and plantation fossil. We went there to make documentary report about the national heritage of social study assignment. We and our teacher, Mr. Zando, went there by bus. Intinya dia pergi ke Museum Sangiran untuk melihat fosil-fosil ya, fosil manusia purba, kemudian mendokumentasikan ya, mereport tadi ya tentang peninggalan ya nasional ya. Nah, kemudian dia dan gurunya Mr. Zando pergi dengan bus. Kemudian dia sampai jam 1, kemudian taking photo, wrote some note, we also film and interview some visitor. Dia wawancara beberapa pengunjung. We walk around the museum. The guide explain us everything about Sangiran Museum. We finish the tour. Ya, dia selesai jam 5 sore. Sebelum dia naik bis, kita naik bis, suddenly my friend pick up one of the stone in the museum. Ternyata temannya dia menggondol ya satu batu ya dari museum dan membawanya di kantongnya. Upon arriving at the hotel, his speaking was uncontrollable.
katakannya jadi nggak kekontrol ya. His male voice changed to female voice, kesurupan nih maksudnya. People said it was possession by a ghost. Then Mr. Zando called a shaman, ya dukun. Dukun tadi hanya mengatakan bahwa batu itu harus dikembalikan ke museum tadi. Mr. Zando did what the shaman did. Fortunately, my friend was back to the normal condition. Dia kembali lagi normal. Nah, pengalaman tadi membuat mengajari kita untuk selalu berhati-hati, terutama ketika di tempat-tempat yang kita tidak familiar ya. Nah, supaya nggak kesurupan ya, jangan nyolong-nyolong barang dari mana-mana ya. Part 1, what does the text tell us about? Nah, tentang apa sih ini? Tentang visiting prehistoric man museum, reporting social study assignment, making a documentary report. Kita lihat ya di tentang apa ini, tentang, jadi dia sebenarnya ini cerita tentang itu ya, pengalaman membuat pengalaman tentang membuat, di sini ya kita baca lagi deh, pengalaman membuat ya documentary report about the national heritage as social study assignment. Nah, ini pengalaman tentang mendokumentasikan ya report about national heritage as social study assignment. Nah, berarti tentang apa teks ini ya? Ini banyak, ini benar-benar semua sih ya. Making a documentary report ada, observing national heritage ada, visiting prehistoric juga bisa, reporting social study assignment juga bisa ya. Yang mana nih ya? Ya, yang paling tepat ini berarti yang mana nih? Berarti ini aja lah, C, karena dia include semuanya ya. Intinya dia datang ke museum prehistorik kan, ya udah. Oke, nomor 42, what did Mr. Zando do when his student was possessed by a ghost? Apa yang dia lakukan si Mr. Zando nih ketika muridnya ada yang kesurupan ya? Dia memanggil shaman ya, memanggil si dukun. 43, upon arriving at the hotel, his speaking was uncontrolled. The utterance mean maksudnya enggak speaking was uncontrolled itu maksudnya kata-katanya jadi enggak terkontrol ya, jadi ngelantur ya. He spoke too much and unconsciously, mungkin bisa. He could control his speaking, dia nggak bisa mengontrol kan. He was active in talking, bukan juga. He was in the hotel and didn't speak anything. Dia nggak ngomong apapun juga salah, berarti yang A ya. Nah, unconsciously berarti nggak sadar. Nomor 44, what is the text about? Ini masih sama, story ya, story count lagi. Ini tentang apa nih? Last month my family and went to Toraja to attend grandma's funeral. It was my first time to go to such ceremony. It was journey filled with cultural richness. Jadi dia datang ke pemakaman neneknya gitu di Toraja. Overall the ceremony was quite elaborate. It took about a week. Wah, ternyata sampai seminggu ya upacara kematiannya itu. Several days before the ceremony was done, grandma body was kept in series of house around a circular row around an open field called Tongkonan. His corpse was dressed in fine wearing. Jadi dipacai gitu kan, sesuai ada Toraja gitu kan. Kemudian ditaruh di semacam semacam lapangan kok, dilingkarin ya, ditandain lingkaran gitu. The funeral was performed in two phases, terdiri dari dua fase ya. Pertama dia beleh babi dan buffalo ya, kerbau. Kemudian corpse-nya, mayatnya dihadapkan ke utara. Kemudian semua pengunjungnya pelayatnya disuruh pakai black clothes, pakaian hitam-hitam, serba hitam. After that the corpse was placed in wood coffin, ditaruh di atas tumpukan kayu-kayu. Then it was brought out of the house and placed on open platform beneath the granary. Meanwhile my uncle, kayaknya mau dibakar ya kan. My uncle and my brother and I prepared the wooden puppet and funeral tower called Lakian. The next place, the ceremony was held in this place. The coffin is borne from the house and placed in the Lakian. During the day there was also buffalo match. Jadi ada pertunjukan tarung kerbau juga. There were great match in the night. We were fasting
chanting and dancing. Jadi malamnya mereka pesta. My visit to Toraja was great experience. It taught me to be more understand of Indonesian cultural heritage. Oke, yang mana nih ya? What is the text about? Tentang apa tuh ini? Tentang kebudayaan ya, tentang pengalaman tentang suatu apa ya, mengenal suatu kebudayaan yang unik gitu kan. Miserable itu menyedihkan, salah. Misfortune juga sama ya. Memorable ya, memorable berarti yang memorable artinya yang apa ya, yang selalu diingat gitu ya. Memorable itu yang menyenangkan, lebih ke arah positif memorable itu biasanya. Nah, captivating tuh juga sama ya, negatif. Jadi kan nggak ada pengalaman negatif ya, menyenangkan tuh kayaknya. Nomor 45, which statement are in line with the text? Mana yang sesuai dengan teks? Funeral in Toraja is one of the modern ceremony, bukan modern ya, dia tradisional. The funeral phase took a long time, ya seminggu ya, betul. After slaughtering the buffalo, the corpse was placed in coffin. Setelah slaughter ya, setelah menyembelih buffalo, corpse-nya dimasukin di peti ya kan. Ya betul ya. Nah, the buffalo match was held when the corpse was in granary. Buffalo match, pertandingan buffalo tadi berlangsung ketika mayatnya itu ada di granary. Ya enggak, harusnya enggak, soalnya tadi mayatnya kan nganu kan. Saya bentar. Yang mana tadi yang buffalo match yang nah ini, then it was brought out of the house and placed on open platform beneath the granary ya kan. Meanwhile, Michael Maybelline prepare wooden puppet and funeral tower called Lakian. The next place of ceremony held in this place. The coffin burned from the house and placed in the Lakian. During the day there was also berarti enggak ya, bukan ini granary itu sebelumnya, kemudian kan seterusnya dia ditempatkan di ini kan, di Lakian ini kan, berarti bukan ya. Berarti jawabannya yang 1 dan 3. Oh enggak ada. Di 1 dan 4 lah. Bukan, 2 dan 3, maaf. 2 dan 3. 2 dan 3. Kok 1 dan 4? 2 dan 3 ya. Oke, lanjut nomor 46. 46. What does the song talk about? Nih udah mulai lagu ya. Lagu nih tentang apa nih? Kayaknya tentang persahabatan ya. Ada kata friendship ya. You got friend, banyak kata friend nih, berarti tentang persahabatan. What does the song talk about? Ya, friendship and, nah ini ada companionship, sama sebenarnya, friendship sama sinonim nih. Ini tentang apa nih? You have got friend in me, you have got friend in me was the road lock roof ahead, and you are mile from your nice warm bed. You just remember what your old Paul said. You boy, you have got friend in me ya, you have got friend in me. Waduh. Jadi ini tentang persahabatan ya, tentang kesetiaan dalam persahabatan nih kayaknya nih. Ya, berarti yang mana nih? Friendship and loyalty. Ya, kita nomor 47. No, but none of them will ever love you the way I do. The word them refer to them. None of them will, kita lihat di mana nih, ada apa? First ini di mana nih? First 2 ya. Okay, you have got friend in me, you have got friend in me, you have got trouble and I've got them too. We stick together, there's not anything I wouldn't do for you. We stick together and we see it through, cause you have got a friend in me, you have got friend in me. Yang mana tuh kalau nggak ada but none of them will ever? Dia harusnya di verse berapa nih? First di bridge ini ya. Some other folk might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too maybe, but none of them will ever love you the way ya. Yang dimaksud them di sini other folks ini ya, berarti apa ya, some other folks. Nah, oke. Nomor 48. Which statement are in line with the text? The writer introduce someone a new friend, the writer remove someone trouble, the encourage someone, the writer cheer someone. Nah, ini kayaknya dia ini, si penulis ini dia sedang apa ya, dia tuh sedang meyakinkan kalau aku tuh best friend, aku tuh teman saya paling setia gitu ya. Nah, berarti yang mana nih? Writer remove someone trouble, the writer introduce someone a new friend, bukan ya. Nomor 1 enggak, berarti 2 dan 4 atau 3 dan 4 ya.
The writer remove someone trouble, the writer encourage someone. Remove someone trouble, ada nggak di sini? You've get trouble and I've got them too. There's nothing I will do for you. We stick together. Enggak ya.